Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Maria dan Yusuf mempersembahkan anak Yesus di bait suci, mereka amat heran mendengar perkataan Simeon tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja merayakan peringatan Santa Perawan Maria berduka cita. Penyebutan ini merujuk pada hubungannya dengan kesedihan sepanjang hidupnya dalam mendampingi Yesus. Dalam kesedihan dia mengalami banyak hal, cemas, takut, gelisah. Hingga waktu Yesus pun disalib, Maria tetap setia mendampinginya. Kendati pun pengalaman itu dialaminya, dia cemas, takut, namun justru dia menyimpan dalam hati. Kecemasan tidak menghentikannya tetap setia kepada Yesus, dalam pendampingan kepada Yesus, tetapi karena dia menyimpan dalam hati, justru dia membangkitkan semangatnya bahwa Allah akan setia menepati janjinya akan keselamatan. Saudara-saudaraku yang terkasih, banyak juga yang kita lihat para kudus menjadi santa atau santo karena dengan pergulatannya bersama dengan Bunda Maria. Karena perjumpaannya yang misterius bersama Bunda Maria, mereka menjadi para kudus. Banyak orang juga mengalami pertobatan karena mengalami hidup rohani bersama dengan Bunda Maria, atau orang yang sakit menjadi sembuh karena hidup kontemplasi bersama dengan Bunda Maria. Saudara-saudariku yang terkasih, Maria adalah sosok perempuan yang akrab dengan gereja Katolik atau dengan kita umat Katolik. Dia justru menghadirkan sosok Allah dalam diri seorang ibu. Maria bukan hanya ibu Yesus, tetapi juga menjadi ibu kita. Terkhusus kita bisa refleksi kembali yang dicetuskan oleh Paus Fransiskus bahwa hari pertama setelah Pentakosta disebut dengan Maria Bunda Gereja. Dalam hal ini banyak juga kita mengalami banyak para religius ataupun banyak pribadi-pribadi berdevosi secara khusus kepada Bunda Maria karena ada sosok yang mempesona dalam diri Maria. Menghormati Bunda Maria juga memberikan inspirasi bagi kita untuk menghargai keberadaan ibu kita masing-masing. Ibu yang menjadi sarana Allah menghadirkan kita ke dunia dan menyalurkan kasih Allah kepada kita. Maria adalah salah satu figur gereja universal. Kita bisa belajar dari Bunda Maria, bagaimana Maria siap dan setia mendampingi Yesus, mulai dari ketika ia mengandung, melahirkan, dan mendampingi beberapa karya-karya Yesus hingga setia di depan salib Yesus ketika Yesus wafat di salib. Bagaimana menderitanya Bunda Maria menyaksikan Yesus di salib dan setelah Yesus wafat bangkit dan hingga naik ke surga. Dengan totalitas diri Maria, yaitu pemberian diri secara total kepada Allah dalam menjaga dan mendampingi Yesus, maka dia mengajari kita tentang cinta, kesetiaan, dan penyerahan diri menjadi rahmat dalam kehidupan kita. Bunda Maria banyak menyaksikan berbagai hal dalam karya-karya Yesus. Dengannya
Maria semakin yakin bahwa keberadaan Yesus adalah keberadaan Allah dalam hidup kita. Marilah kita diajak oleh gereja untuk semakin mendekatkan diri pada Allah dengan mengimani dan meyakini Yesus putra Maria, karena kita yakin ketika kita berbicara tentang Maria bahwa kita juga berbicara tentang Yesus adalah anak Allah. Tuhan memberkati.